iuran pensiun. Nah, iuran pensiun ini yaitu iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud dibayarkan kembali kepada tenaga kerja pada saat tenaga kerja tersebut sudah tidak lagi bekerja atau pensiun. Ya. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan transfer payment. Nah, transfer payment ini merupakan pembayaran dari negara yang dibayarkan kepada orang tertentu. Nah, pembayaran tersebut bukan balas jasa atau keikutsertaan dalam proses produksi, tetapi balas jasa atas pengorbanan tahun-tahun yang lalu. Pembayaran pada seorang yang sebenarnya berasal dari pendapatan orang lain. Nah, gitu ya. Nah, di sini personal income yaitu diperoleh dari NNI. Nah, tadi masih ingat NNI apa? Net National Income. Ya. Nah, terus ditambah transfer payment. Tadi ya, yang merupakan pembayaran dari negara kepada orang tertentu. Dikurangi laba ditahan dari perusahaan. Ditambah pajak perseroan. Lalu ditambah iuran pensiun. Oke ya. Nah, kalau dari rumus ini caranya gimana? Ini yang dalam kurungnya ditambahkan dulu. Nanti baru hasilnya baru dikurangi yang dalam kurung. Oke, jadi kalau mengerjakan rumus-rumus seperti ini kerjakan dulu dalam kurung, baru dilanjutkan dengan bentuk operasi yang lain. Nah, terakhir, pendapatan bebas atau disposable income, yaitu adalah jenis pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan seorang yang sudah dikurangi pajak langsung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pajak langsung? Yaitu pajak yang dibebankan tidak dapat digeser kepada pihak lain atau pajak yang ditanggung langsung oleh wajib pajak. Ya. Nah, apa yang contohnya? Yaitu pajak pendapatan. Contoh nih, kalau kita nih ya tiap bulan dapat gaji. Nah, misalnya gaji misalnya 2 juta. Terus dipotong pajak misalnya 5% misal, ya. Nah, maka 5% dari 2 juta berapa? Ayo. Oke, good, betul. Misalnya contoh ya 100.000. Nah, maka teman-teman misalnya dari gaji 2 juta dipotong 100.000, maka dapat 1.900.000 contoh. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendapatan bebas. Oke. Nah, sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau nggak ada, nah kita lihat ya contoh soal. Nah, ya contoh soalnya kalau dalam bentuk angka-angkanya gimana nih ya. Ini diketahuinya nih, ada GDP, ada pendapatan neto terhadap luar negeri, ya. Terus ada pajak tidak langsung, penyusutan, iuran asuransi, laba ditahan, lalu ada transfer payment, pajak langsung. Maka teman-teman diminta untuk menentukan berapa besar GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yuk kita lihat satu-satu. GNP. Nah, GNP itu adalah Gross National Product, yaitu diperoleh dari GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Oke. Nah, ini tinggal masukin ya nilai-nilainya. GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Oke. Lalu NNP. NNP itu apa? Masih ingat nggak? Oke, good. Ya, NNP itu adalah Net National Product. Pengurangan antara GNP dikurangi depreciation.
Oke, GNP tadi masih ingat apa? Oke, betul, Gross National Product. Dikurangi depresiasi. Depresiasi itu apa? Oke, betul, penyusutan. Oke, kita lanjut. NNI. NNI itu adalah NNP dikurangi indirect taxes. Oke. NNI itu apa? Betul, pendapatan nasional bersih atau net national income. Dikurangi NNP. Nah, tadi NNP net national product dikurangi indirect taxes. Oke. Terus lanjut. PI, personal income. Nah, yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah pajak perseroan ditambah iuran pensiun. Nah, teman-teman, setelah masukkan angka-angkanya ini dikurangi ini dulu. Bukan dikurangi tapi ditambah ya. Nah, ini ditambah nih. Ya. Lalu yang ini. Oke. Nah, kita lihat nih, kita betulin dulu nih ya. Nah, ini tadi nih harusnya ditambah. Nah, ditambah. Ya, jadi NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, pajak perseroan, dan iuran pensiun. Oke, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya terakhir ini disposal income, yaitu personal income dikurangi pajak langsung. Oke. Ya, jadi kalau menghitung seperti ini mudah ya, teman-teman ya. Oke, yang penting harus hati-hati untuk melihat apa sih artinya, lalu ketika teman-teman masukkan ke dalam rumus juga harus teliti. Nah, sebetulnya buat apa nih teman-teman manfaatnya, tujuannya memperoleh atau mempelajari pendapatan nasional? Terus ada metode-metodenya nih untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama metode nilai produksi, yang kedua metode penerimaan atau pendapatan, yang ketiga melihat dari metode pengeluaran. Nah, yuk kita lihat pertama menurut metode nilai produksi. Yaitu caranya adalah dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Nah, penggunaan cara ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar sumbangan setiap sektor produksi terhadap pendapatan nasional. Nah, ini juga salah satu cara untuk menghindari double counting, ya, atau perhitungan double. Kalau hanya menghitung nilai produk neto dari nilai tambah atau value added masing-masing sektor produksi. Nah, di sini melihat dari nilai tambah, yaitu selisih antara nilai output dengan nilai inputnya. Nah, yuk kita lihat ya. Nah, coba teman-teman lihat di halaman 66. Di sini adalah contoh perhitungan nilai tambah. Ya. Ini contoh di sini ada 4 sektor produksi, mulai dari perkebunan tebu, penebangan tebu, industri gula, perdagangan gula. Jadi kan kita tahu gula itu dari tebu, ya. Nah, sekarang kita lihat nih sektor produksinya. Ini ada nilai inputnya karena dia pertama kali kan anggaplah tebu itu bahan mentahnya ya, maka nilai inputnya 0. Terus setelah diolah, nilai outputnya di situ tertulisnya kan 200. Seharusnya itu 100. Ya. Oke. Maka nilai tambahannya ini 100 dikurangi 0, maka ini dapat 10.
Nah, setelah itu terjadi penebangan ya, artinya setelah tumbuh tebunya ditebang. Nilai inputnya 200. Nah, terus udah gitu nilai outputnya 500. Nah, dari 200 ke 500 ada selisih berapa nih? Oke, good, 300. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Industri gula. Industri gula 500 ke 1000. Nah, selisihnya berapa? Betul. Ya, 500. Oke. Lalu perdagangan gula. Nah, perdagangan gula 1000 ke 1250. Oke, betul, selisihnya 250. Maka kalau seperti ini jumlah nilai tambahnya kita jumlahkan nih. Oke, good, 1150. Nah, maka hasilnya itu dapat menghitung pendapatan nasional. Oke. Nah, sedangkan kalau dirumuskan ya seperti ini. Oke. Nah, di Indonesia sektor ekonomi pembentuk pendapatan nasional terdiri dari 11 lapangan usaha. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Mulai yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Ini tuh yang memang nomor 1 tuh yang bisa diperbaharui. Ya, jadi artinya kalau sudah tumbuh ya, misalnya nih menanam padi ya, nanti bisa diperbarui, kalau sudah dipanen bisa nanam lagi gitu. Terus kalau peternakan, misalnya peternakan ayam. Nah, sesudah misalnya beberapa bulan dipanen lah istilahnya gitu ya. Ayamnya dijual. Nah, nanti bisa ditetaskan lagi ayamnya. Nah, jadi kembali diperbaharui. Nah, berbeda yang kedua. Kalau kedua ini pertambangan dan penggalian. Nah, ini yang susah untuk diperbarui dalam waktu yang singkat. Contohnya barang-barang tambang ya, misalnya apa? Betul, minyak bumi, batu bara ya. Terus juga timah, nikel dan lain-lain. Nah, makanya harus hati-hati ketika mengusahakan dalam sektor ekonomi ini. Jangan semuanya digali habis-habisan. Kalau habis, untuk menggantinya itu membutuhkan waktu sangat lama. Terus yang ketiga, industri dan pengolahan. Oke, nah ini adalah dari bahan mentah yang tadi nomor 1 dan kedua diolah. Ya, dalam bentuk di industri, diolah dalam usaha yang lain. Terus listrik, gas dan air minum adalah sektor ekonomi pendukung ya, mendukung untuk industri, perumahan dan lain-lain. Lalu bangunan, jelas ya teman-teman ya. Ada yang lain, perdagangan, hotel, restoran. Nah, ini udah mulai sektor jasa. Pengangkutan, telekomunikasi. Nah, ini juga faktor-faktor pendukung ya. Terus ada bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, periklanan, dan jasa-jasa yang lain. Oke. Nah, ini adalah penggolongan yang pemerintah buat. Oke. Yuk, sekarang kita lihat. Tadi yang pertama menurut nilai produksi. Yang kedua, metode penerimaan atau pendapatan. Nah, pendapatan di sini berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, terdiri dari 4. Di sini ada sewa. Ya, jadi pendapatan atas sewa disebut rental income. Oke. Yang kedua, upah dan gaji. Wages and salary. Oke. Yang ketiga, bunga modal. Interest. Ya. Yang keempat, laba dan keuntungan. Oke. Nah, kalau sewa ini kan udah jelas ya, diperoleh dari menyewakan tempat ya atau barang. Upah gaji kalau misalnya karyawan bekerja dapat gaji.